Kita semua tahu Telkom Indonesia kan? Nama yang udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi, di balik nama besarnya itu, ternyata lagi ada sebuah transformasi yang, wah, gede banget. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas strategi super berani yang lagi mereka jalankan. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal masa depan digital Indonesia. Oke, buat ngerti ceritanya, kita harus mulai dari skalanya dulu. Coba deh, lihat angka ini. 158,8 juta. Itu jumlah pelanggan seluler Telkomsel di awal 2025. Gede banget kan? Biar lebih kebayang ya gedenya kayak apa, itu lebih dari setengah populasi Amerika Serikat. Jadi jangkauan Telkom itu ya seluas itu, dari Sabang sampai Merauke. Makanya ini bukan cuma perusahaan biasa, ini udah kayak bagian dari denyut nadi bangsa kita. Nah, pertanyaannya jadi gini, perusahaan segede ini di tengah pasar yang ramenya minta ampun, gimana caranya buat terus tumbuh? Inilah teka-teki utama yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Tapi, jadi raksasa itu bukan berarti jalannya mulus-mulus aja. Justru, tantangannya juga segede raksasa. Yuk, kita lihat apa aja sih yang mereka hadapi. Jadi, ini dia rintangan utamanya. Persaingan antar operator makin sengit, pasarnya udah penuh sesak, dan ada ancaman konstan yang namanya customer churn. Gampangnya, itu pas pelanggan setia kamu kabur ke kompetitor. Intinya, kue pertumbuhannya udah nggak segede dulu, jadi Telkom harus putar otak cari cara baru buat berkembang. Dan data ini nunjukin kalau situasinya beneran mendesak. Lihat deh, pertumbuhan pendapatan mereka melambat drastis. Dari hampir 3% di tahun 2022, anjlok jadi kurang dari 1% di tahun 2024. Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini tuh kayak alarm yang bunyinya kenceng banget. Nuntut harus ada strategi baru. Titik. Dan inilah jawaban Telkom. Sebuah strategi yang mereka namain 5 Bold Moves atau 5 langkah berani. Strategi ini dirancang khusus untuk ibaratnya membuka harta karun yang tersembunyi di dalam perusahaan. Kunci dari semua ini ada di satu kata, spin-off. Apaan tuh? Gini deh, bayangin kamu punya bisnis gede, yang punya banyak bagian. Spin-off itu pas kamu ambil satu bagian, katakanlah divisi A, terus kamu jadiin perusahaan baru yang berdiri sendiri. Tujuannya apa? Biar si divisi A ini bisa lebih fokus, geraknya lebih lincah, dan nilainya jadi kelihatan jelas di mata investor. Logikanya simpel banget sih, kayak ada permata berharga yang ngumpet di dalam sebuah kotak besar. Nah, dengan spin-off ini, Telkom ngeluarin permata itu, dipoles, terus dipajang, biar semua orang bisa lihat kilaunya yang asli. Dan ini bukan wacana loh, Telkom udah pernah lakuin dan sukses besar. Contohnya Mitratel, bisnis menara mereka. Begitu di spin-off dan IPO, nilainya langsung kebuka. Nah, sekarang bayangin kesuksesan yang sama, tapi skalanya jauh lebih besar. Itulah Infranexia, bisnis serat optik mereka. Potensi nilainya bisa 2-3 kali lipat Mitratel. Jadi, spin-off ini bukan cuma soal rapi-rapiin perusahaan ya. Ini soal nyiptain mesin-mesin pertumbuhan yang benar-benar baru. Dari tulang punggung fiber optik sampai pusat data yang siap buat era AI. Nah, ini nih bagian paling cerdasnya. Infranexia nantinya nggak akan eksklusif buat Telkom. Rencananya mereka bakal jadi semacam jalan tol digital yang netral. Jalan tol super cepat ini bisa disewa sama semua operator, bahkan sama kompetitornya Telkom sekalipun. Jadi dia dapat duit dari semua mobil yang lewat, nggak peduli mereknya apa. Kebayangkan sumber cuan barunya? Selain fiber optik, ada mesin lain yang nggak kalah gokil. Pusat data atau data center. Cuma di tahun 2024 aja, nilai pasar data center di Indonesia itu udah mencapai 2,39 miliar dolar. Besar kan? Eits, tunggu dulu. Itu baru permulaan. Lihat deh, proyeksinya buat tahun 2030, angkanya loncat jadi hampir 3,8 miliar dolar. Ini bukan lagi peluang biasa, ini gelombang tsunami digital. Dan Telkom udah siap-siap dengan papan selancarnya. Dan Telkom gak main-main di sini. Lewat anak usahanya, Neutra DC, mereka bangun data center hyperscale, artinya super duper besar, yang bahkan udah siap untuk zaman AI. Yang lebih keren lagi, tingkat keterisiannya udah tinggi banget, nyampe 89%. Itu artinya tempat yang mereka sediain itu laku keras, permintaannya nyata. Oke, strateginya keren, rencananya gede. Terus buat kita sebagai investor, apa artinya semua ini? Yuk kita bedah dari sisi keuangannya. Coba lihat tabel ini, fokus ke dua baris ini aja, ROE dan ROA. Gampangnya, ini rapor yang nunjukin seberapa jago sebuah perusahaan ngasilin untung dari modal dan asetnya. Lihat deh, lonjakan luar biasa di tahun 2024.
Ini bukti nyata kalau strategi transformasi mereka mulai membuahkan hasil, bikin perusahaan jadi mesin pencetak laba yang jauh lebih efisien. Dan buat investor, ada satu lagi nih yang bikin ngiler, dividen. Telkom itu terkenal royal banget. Imbal hasilnya aja bisa 7,41%. Dan yang lebih penting, mereka udah bayar dividen secara konsisten selama 21 tahun. Bayangin, 21 tahun nggak pernah putus. Ini semacam jaminan stabilitas yang langka banget. Tapi tentu aja, di pasar nggak semua orang mikirnya sama. Ini contoh rekomendasi analis baru-baru ini yang nyaranin sell on strength. Ini bukan berarti jelek ya, ini lebih nunjukin kalau pasar itu optimis, tapi tetap waspada. Sebuah pengingat kalau di dunia investasi selalu ada banyak sudut pandang. Oke, sekarang yuk kita tarik benang merahnya dan lihat gambaran yang jauh lebih besar. Karena apa yang dilakuin Telkom ini efeknya bukan cuma soal untung rugi hari ini, tapi soal masa depan digital kita semua. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, polanya jelas banget kan? Dimulai dari suksesnya IPO Mitratel di 2021, terus lanjut ke proses spin-off Infranexia sekarang, dan puncaknya ada di potensi IPO raksasa tahun 2026. Tapi semua ini bukan tujuan akhir. Ini adalah langkah-langkah buat ngebangun fondasi yang super kokoh untuk era 5G dan AI di Indonesia. Pada akhirnya, semua langkah korporasi yang rumit ini punya tujuan yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal utak-atik angka biar laporan keuangan kelihatan cantik. Ini benar-benar soal membangun infrastruktur fundamental untuk generasi teknologi Indonesia selanjutnya. Jadi pertanyaannya tinggal satu. Sambil Telkom bertaruh besar membangun jalan tol untuk era AI dan ekonomi baru, apakah langkah-langkah super berani ini bakal beneran berhasil ngubah takdir mereka? Dari raksasa telekomunikasi menjadi raksasa teknologi masa depan? Cuma waktu yang bisa jawab.